Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Lutfianti Asna dari Stikes Prima Indonesia, Prodi Farmasi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Praktikum Farmakognosi. Saya akan menjelaskan uji makroskopis dan uji mikroskopis pada daun sirih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu uji makroskopis dan uji mikroskopis, juga menjelaskan sedikit tentang folium atau daun. Uji makroskopis. Uji makroskopis yaitu pemeriksaan awal dengan mengamati bentuk organoleptik simplicia menggunakan panca indera dengan mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa. Kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya atau spesies. Tujuan dari pengujian makroskopis yaitu untuk mencari atau mengetahui khusus morfologi, ukuran, dan warna simplicia yang diuji. Uji mikroskopis. Uji mikroskopis yaitu pengujian yang dilakukan dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran tertentu yang disesuaikan dengan keperluan simplicia yang diuji. Dapat berupa sayatan melintang, membujur, atau berupa serbuk. Tujuan dari pengujian mikroskopis adalah untuk mengetahui unsur-unsur anatomi jaringan yang khas dari simplicia. Folium atau daun. Daun merupakan struktur pokok tumbuhan yang tak kalah pentingnya dengan akar. Setiap tumbuhan pada umumnya memiliki daun. Daun dikenal dengan nama ilmiah folium. Fungsi dari daun yaitu yang pertama absorpsi untuk mengabsorpsi unsur atau molekul terutama gas, kedua asimilasi untuk pembentukan karbohidrat, ketiga transpirasi untuk penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, dan yang keempat respirasi untuk katabolisme molekul kompleks. Daun terbagi menjadi dua jenis, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal memiliki satu helai daun, sedangkan daun majemuk memiliki lebih dari satu helai daun. Pada pengujian kali ini, saya menggunakan daun tunggal. Daun tunggal yang akan saya gunakan adalah daun sirih. Daun sirih. Tanaman sirih atau Piper betellin sudah lama digunakan sebagai obat sejak dulu. Bagian tanaman yang digunakan adalah daunnya. Tanaman merambat ini batangnya dapat mencapai panjang 5-15 meter. Klasifikasinya, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Piperales, genus Piper, spesies Piper betellin. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan uji makroskopis kali ini adalah alat berupa kertas dan penggaris, bahannya adalah daun sirih. Pada pengujian makroskopis, langkah awal yang dapat diamati adalah bagian pada daun, apakah termasuk daun lengkap atau daun tidak lengkap. Daun sirih memiliki daun tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun atau lamina dan tangkai daun atau petiolus. Selanjutnya mengamati tangkai daun atau petiolus. Daun sirih memiliki tangkai daun pipih. Tangkai daun berfungsi untuk menempatkan helaian daun sehingga memperoleh cahaya matahari maksimum. Bangun daun. Bangun daun dari daun sirih adalah bagian terlebar kira-kira ada di bawah tengah-tengah daun yang berbentuk seperti jantung atau chordatus. Selanjutnya mengamati ujung daun atau apex folii. Ujung daun dari daun sirih adalah meruncing. Selanjutnya pangkal daun atau basis folii. Daun sirih memiliki pangkal daun berbentuk jantung. Susunan tulang daun atau nervatio. Pada daun sirih, di bagian atas dan bawah helaian daun, tulang daun menyatu. Susunan tulang daun pada daun sirih adalah melengkung atau curvi nervis. Selanjutnya mengamati tepi daun atau margo folii. Tepi daun dari daun sirih adalah rata. Daging daun atau intervenium.
Daun sirih memiliki daging daun tipis namun kuat atau seperti kertas. Sifat-sifat lain pada daun. Sifat-sifat lain pada daun sirih ada warna. Warna daun sirih adalah hijau tua. Selanjutnya, permukaan daun. Permukaan daun sirih licin dan mengkilat. Pengukuran pada daun sirih. Hasil yang didapatkan adalah panjang 11,4 cm dan lebar 8,4 cm. Penamaan Simplicia dari daun sirih. Nama Simplicia Piperis folium, nama lain daun sirih, nama tanaman asal Piper betellin, keluarga Piperaceae, zat berkhasiat utama, minyak atsiri yang mengandung fenol yang khas disebut betelfenol atau aseptol, penggunaan anti sariawan, anti batuk, dan antiseptik. Ini adalah contoh dari daun sirih segar dan daun sirih kering. Uji mikroskopis pada daun sirih. Alat dan bahan yang digunakan pada uji mikroskopis adalah alat berupa mikroskop, objek glass, cover glass, lampu spiritus, dan pipet tetes. Bahannya adalah serbuk Simplicia daun sirih dan chloral hidrat. Prosedur kerja dari uji mikroskopis. Yang pertama, ambil sedikit serbuk Simplicia, letakkan pada objek gelas. Selanjutnya yang kedua, tambahkan 2-3 tetes larutan chloral hidrat, lalu tutup dengan cover glass. Yang ketiga, amati fragmen-fragmen dari Simplicia di bawah mikroskop dengan seksama. Berdasarkan pengamatan mikroskopis, hasilnya menunjukkan adanya fragmen permukaan daun bagian bawah, permukaan daun bagian atas, mesofil, dan berkas pembuluh xilem. Hasil pengamatan ini sudah sesuai dengan literatur atau standar Materia Medica Indonesia Jilid 5 yang menunjukkan kebenaran sampel dari daun sirih. Berikut gambar dari hasil pengamatan mikroskopis. Pertama, gambar permukaan bagian bawah. Yang kedua, gambar permukaan bagian atas. Yang ketiga, gambar mesofil. Dan yang terakhir, gambar berkas pembuluh xilem. Di sini terdapat penetapan susut pengeringan dan kadar abu dari serbuk daun sirih menurut Pharmacope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017. Berisi susut pengeringan tidak lebih dari 10%, abu total tidak lebih dari 3,7%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,1%, sari larut air tidak kurang dari 20,8%, dan sari larut etanol tidak kurang dari 17,6%. Sekian pengujian makroskopis dan pengujian mikroskopis oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.